Seperti contohnya kayak bimbingan lah kasarnya ngomong gitu. Nah untuk ketum sendiri tentang keluhan mahasiswa banyak tugas itu, ketum sendiri yang ketum alami tentang kuliah daring ini bagaimana? Ya kalau dari aku sendiri itu sebenarnya tergantung dari dosen-dosennya ya, atau jurusan fakultasnya itu tadi. Kalau untuk fakultas saya sendiri sih yang saya alami ya, alhamdulillah saya bisa membackupnya, dan saya ya senang karena tidak terlalu susah juga kalau menurut saya ya perspektifnya. Tetapi kalau nggak tahu nih kalau menurut teman-teman, nah mungkin saya juga setuju. Jadi bukan karena sinyalnya loh, atau gara-gara online gitulah istilahnya ya, tapi mungkin kayaknya yang harus ditekankan itu kepada dosennya, jangan ngasih terlalu beban kepada mahasiswa tugas yang banyak-banyak gitu. Nah tadi itu ada sih sebenarnya ya pembicaraan tentang beban ya tuh ya. Sebenarnya kan bisa dikatakan mahasiswa hari ini dikuliahkan di rumah. Yaitu tadi bukan berarti tugas menambah. Karena gini, kalau setahu saya tentang COVID-19 ini sendiri, virus ini menyerang bagaimana kekuatan imun kita. Karena hari ini mahasiswa kalau diberi tugas banyak juga, itu bakal efek tentang imun. Dari dia pola makan, pola tidur, dan lain-lain. Kan begitu sih tuh. Nah, untuk sistem daring sendiri tuh, untuk penyampaian berita-berita terkini hari ini kan banyak sekali berita-berita hoax yang memang meresahkan warga, dan banyak sekali menurut saya pemerintahan hari ini kurangnya edukasi ke masyarakat terkait nih contoh ODP. ODP itu apa sih? Masyarakat hari ini beropini bahasanya ODP itu ya orang-orang yang memang sudah hampir terjangkit virus pandemi COVID-19 ini sendiri. Sedangkan pengertian ODP sendiri yaitu orang-orang yang memang dari luar kota atau luar negeri pulang ke kampungnya masing-masing. Baru PDP itu memang pasien yang mungkin ada ciri-ciri gejala dari COVID-19 sendiri. Nah, menurut Ketum nih, bagaimana edukasi pemerintahan ke masyarakat? Apakah sudah maksimal atau memang masih belum maksimal sendiri itu? Ya kita lihat dulu ya dari pandemi, istilah kata pandemi COVID-19. Pandemi itu istilahnya tuh apa ya, nggak hanya di nggak hanya di Indonesia saja, tapi global sifatnya gitu. Jadi di Italia, di Amerika, di mana-mana, dan itu memang apa ya, ya guncangan besar gitu, ekonomi ya turun, dari sosial maupun politik, kesehatan ya semualah ya. Nah dari akibat COVID tersebut atau pandemi gitu. Nah jadi tadi dari untuk edukasi pemerintah ya, dari pemerintah sendiri sebenarnya yang saya sedikit kecewa sih. Dulu itu kan gempar-gemparnya dari Wuhan ya, asal COVID ini. Nah dari Wuhan itu sudah menyebar luas gitu loh di negara-negara lainnya gitu. Nah sedangkan Pak Presiden kita ini kalau menurut saya sendiri sih masih santai ya, dan mungkin ada juga beberapa menteri yang mengatakan seperti ini, di Indonesia itu nggak mungkin kena karena imunnya kuat-kuat. Pernah dengar nggak? Itulah ya. Nah pokoknya nah dari situ, dari Desember, Januari, Februari, tiba-tiba adalah yang ODP, terus PDP itu tadi, terus positif. Nah dari situ tadi jadi mungkin strategi pemerintah itu mengencar-gencarkan media dan menyebarluaskan tentang informasi bahwasanya berbahaya virus tersebut gitu kan. Makanya harus jaga jarak, cuci tangan, dan kebersihannya dijaga gitu. Nah mungkin itu telatnya pemerintah terhadap pencegahan. Nah maksud aku ketika ada di Wuhan beritanya gitu loh, nah dari Desember atau Januari, Februari itu sudah minimal ya ada edukasi tentang kesehatan atau bahayanya virus tersebut. Jangan santai-santai aja gitu loh. Nah udah ada orang dari Tiongkok kalau nggak salah ya, yang
dipulangkan dari Cina itu, Tiongkok. Nah dari situlah malah kewalahan sampai sekarang. Jadi nggak ada pencegahan gitu loh pokoknya. Kalau kita berbicara tentang penyebaran di Indonesia nih Tim, ya, kita tarik lah sejarah Iya. di mana pasien 01, 02, 03 itu memang itu memang wanita semua dan itu satu keluarga. Penyebaran pertama itu kan 01, 02, 03 itu kan memang karena pasien 01 itu fisik ataupun memang bertemu dengan orang luar, dan situ memang mulainya adanya virus COVID-19 sendiri. Nah, baik lagi nih, Tom, ngomongin daring nih. Bagaimana perkembangan sistem daring hari ini di Indonesia sendiri nih, Tom? Apakah sudah efektif solusi-solusi dari pemerintahan atau belum? Aku rasa belum. Belum ya. Menurut aku sendiri sih yang saya rasakan selama ini, karena itu tadi, jadi dikutip dari ibu aku ya, yang kaum sudah tua itu untuk online yaitu belum terbiasa gitu loh. Jadi nah itu salah satu yang membuat kekhawatiran atau panik juga gitu. Mungkin lebih efektifnya apa ya, pemerintah itu membuat solusi untuk memang yang selain daring tapi bukan bertemu gitu tatap muka, mungkin dengan pelatihan atau apa gitu yang sifatnya online juga atau gimana lah, itu tadi sih Ya, jadi memang ada dampak positif dan dampak negatif sendiri dari sistem daring ini sendiri. Nah, menurut Ketum nih, hari ini kita berbicara tentang mahasiswa. Seberapa sih ikut andilnya mahasiswa? Karena kalau menurutku, mahasiswa hari ini harus, ketika kita pulang ke kampung, itu memang harus membantu pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat untuk sosialisasi atau mengedukasikan ke masyarakat bahwasanya ini loh pengertian ODP, ini loh pengertian PDP gitu. Nah, menurut pesan dari Ketum sendiri terkait mahasiswa yang pulang ke kampung itu apa tuh? Apakah memang kita harus hanya diam saja dan pikiran ke kuliah, atau kita memang wajib membantu pemerintah sendiri tuh? ya. Pesan untuk mahasiswa itu. Ya buat dari saya sendiri sih ya, untuk teman-teman sudah digaungkan juga sama pemerintah. Jadi untuk sementara waktu ini lebih baik untuk menghindari penyebaran dari virus tersebut gitu kan. Sebaiknya jangan mudik dulu deh. Tetap aja di misal nih kayak lagi di Bandung, dia di Bandung aja dulu gitu loh. Sampai waktu yang lebih membaik gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa untuk diam di sana aja gitu, ya minimal kalau udah pulang kampung itu lapor dengan puskesmas setempat ataupun rumah sakit di sekitar wilayah tersebut. Jadi Nah, Tum, terakhir nih Tum, buat sahabat-sahabat di rumah, masyarakat-masyarakat di rumah, pesan untuk dalam sistem daring ini sendiri dan menanggapi pandemi COVID-19 sendiri tuh, bagaimana itu? ya, yang jelas kalau untuk COVID-nya sendiri itu selalu menjaga kesehatan. Jadi sering rajin-rajin cuci tangan, dan kalau mau keluar itu harus pakai masker ya. Ya, Sesuai perintah dari pemerintah gitu. Dan untuk daring sendiri, jadi untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya mahasiswa ataupun umum, jadi harus memilah dan memilih informasi yang benar dan tidak benar gitu loh, sehingga itu nanti tidak menjadi paranoid untuk masyarakat itu sendiri, kepanikan atau kekhawatiran itu tersebut gitu loh. Nah, maka dari itu ya dimulailah dari diri kita sendiri. Setelah dari diri kita, baru ke keluarga kita, lalu ke teman. Berarti memang COVID-19 ini sendiri memang mengajarkan kita bagaimana harus peduli alam, peduli kesehatan kita, dan bagaimana kita hidup yang memang selarasnya hidup untuk kesehatan sendiri. Nah, terakhir nih buat saya sendiri, pesan dari untuk mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa yang pulang ke kampung, tolonglah bantu pemerintahan daerah untuk mengedukasikan, memberi pengertian ataupun sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat hari ini waspada tetapi jangan terlalu panik. Dan untuk masyarakat,
harus bisa memilih, benar kata Ketum tadi, antara berita benar dan berita hoax. Karena hari ini Indonesia bukan berperang dengan negara lain, tetapi dengan berita-berita hoax sendiri. Terima kasih banyak Tum sudah memberikan Oke, waktunya untuk thank you. gabung di konten catatan kecil Merdeka ini sendiri. Ya, buat sahabat-sahabat di rumah yang memang pengen lebih kenal lagi oleh Ketum Dani dan pengen berbincang-bincang dengan Ketum Dani, bisa di follow IG-nya di bawah ini. Mungkin itu saja Tum. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di konten ini, dan sehat selalu untuk Ketum Dani dan ibu selalu IMM yang ada di Fakultas PAI. Ya. Tonton terus konten-konten ini dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat di rumah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi